Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan curahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis ta'lim. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semuanya, membimbing dalam kehidupan kita menjadi lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Sebagaimana telah saya janjikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, setiap selesai dari pembahasan sebuah hadis, saya sampaikan materi judul tersendiri. Biidznillah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah judul Manusia Paling Bahagia. Pembahasan tentang kebahagiaan adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali, karena pembahasan ini merupakan cita-cita setiap manusia yang pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Setiap orang yang terlahir ke alam dunia ini pasti mendambakan yang namanya bahagia, walau berbeda latar belakang dan walau berbeda cara untuk mendapatkan kebahagiaannya. Anak kecil, orang tua, semuanya mendambakan kebahagiaan. Laki-laki, perempuan, semuanya mendambakan kebahagiaan. Dari berbagai macam penjuru dunia, semuanya mendambakan kebahagiaan. Satu dengan yang lainnya berbeda cara dalam menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langkah untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling mudah adalah yang pertama, mencari sosok orang yang pernah merasakan bahagia. Kita cari sosok orang yang pernah merasakan kebahagiaan, itu siapa? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh sosok tersebut sehingga dia menjadi orang yang bahagia. Kita berusaha untuk mengenali sosoknya, kemudian apa? Kita pelajari apa yang menjadikan sosok tersebut mendapatkan kebahagiaan, yang kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang sejati. Apa yang saya sebutkan dua langkah ini adalah sesuatu yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Seperti apa contohnya? Orang yang hendak merantau. Orang yang hendak merantau untuk mendapatkan apa sih? Kesuksesan tentunya di negeri rantau ya. Orang yang hendak merantau untuk kali pertama, dia akan berusaha untuk mencari siapa sih orang yang sukses di negeri rantau sana. Kemudian dia berusaha untuk belajar apa yang dia kerjakan sehingga dia bisa sukses. Demikian juga ketika kita belajar perkara-perkara dunia, baik teknologi ataupun pertanian umpamanya.
Kita cari orang yang sukses dalam bidang yang akan kita geluti, kemudian kita cari tahu apa yang dia kerjakan sehingga dia menjadi seorang yang ahli teknologi yang sukses, dia menjadi seorang ahli peternakan, pertanian yang sukses. Ini cara yang paling mudah. Kalau kita mau menelaah kepada Al-Quran, menelaah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya kita akan dapati, sesungguhnya kita akan mendapati sosok yang paling bahagia dalam kehidupan dunia. Manusia yang paling bahagia, nomor satu, tidak ada tandingnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menyebutkan sosok yang bahagia, dalam pembahasan kita adalah apa? Melalui kacamata Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan pelajari apa sebabnya, apa gerangan yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling bahagia. Para ulama menyebutkan sebab yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang paling berbahagia adalah 3 hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh itu apa bunyinya? Alam nashrah depannya ya. Di dalam surat Asy-Syarh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling bahagia. Yang pertama adalah apa? Dilapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa beliau adalah jiwa orang yang paling lapang. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki subhanallah pemaaf yang luar biasa. Sebagaimana pernah kita singgung dalam kajian-kajian yang lalu tentang bagaimana pemaafnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Lapang dada yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari segala macam dosa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak memaafkan seluruh dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi beliau ampunan dosa di masa yang lalu ataupun kesalahan yang akan datang. Diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling bahagia. Yang ketiga, dimuliakan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat, kami muliakan penyebutanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia ciptaan Allah. Tetapi kalau kita perhatikan subhanallah, Nabi Muhammad kedudukannya luar biasa. Tidak ada disebutkan Allah melainkan disebutkan Nabi bersamanya. Coba apa saja yang kita senantiasa menyebutkan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan? Syahadat, apalagi tahiyat, tasyahud. Berarti apa? Ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Salat itu akan sah benar jika ada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada manusia lain disebutkan di dalam salat yang menyebabkan sah atau tidaknya? Tidak ada sama sekali. Apalagi Nabi Muhammad bareng sama Allah disebutkan. Ayo sebutkan. Yang lain? Azan. Azan kan jelas sekali. Azan jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Malah di awal-awal azan ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian setelahnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi disebutkan nama Nabi? Ketika qomat
saudaranya adzan. Hampir sama dengan adzan. Ketika iqamah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada tempat-tempat yang lain. Disebutkan Allah, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah cuma manusia. Bukan titisan dari Allah juga bukan. Malaikat juga bukan, manusia. Tetapi karena manusia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di atas seluruh manusia yang pernah ada di alam dunia ini. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, yang menjadikan Nabi Muhammad bahagia itu apa? 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, lapang dada. Yang kedua, diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, dimuliakan penyebutannya, diangkat penyebutannya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Bukan terhenti sampai di situ. Kecuali bukan sampai di situ ya. Selain Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun orangnya, kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaannya itu adalah tergantung kepada apa? Itibanya dia kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ketika mendapati di sekitar kita manusia itu memandang kebahagiaan itu hanya berkaitan dengan dunia saja. Kebanyakan manusia, mungkin juga kita termasuk di dalamnya, masih memiliki pikiran, anggapan bahwasanya yang namanya bahagia itu berkaitan dengan kehidupan dunia ini saja. Jarang di antara kita yang mau berpikir bahwasanya ada kebahagiaan setelah kematian. Jarang yang berpikir. Karena apa? Terbukti nyata untuk mempersiapkan bekal setelah kematian itu sangat berat sekali. Ya atau tidak? Tetapi untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok kehidupan kita begitu semangat, ya. Kalau enggak kerja sih mau ngasih makan apa sama anak istri? Kan seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan nanti setelah kematian kita, subhanallah, kita berat sekali. Adzan berkumandang, sudah bolak-balik. Masjid ini adzan, masjid ini adzan, masjid ini adzan. Dengan alasan apa? Bingung, kebanyakan adzan lah, sholat di rumah saja. Kan ini keliru semacam ini. Padahal yang dipanggil adalah kita untuk mendapatkan apa? Al-falah. Untuk mendapatkan apa? Kemenangan. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan manusia ketika melihat kebahagiaan, maka mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu berkaitan dengan kehidupan dunia saja. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Karena manusia hidup di dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Akan sirna manusia. Maka sesuatu yang dirasakan oleh manusianya saja tidak kekal. Apalagi yang dirasakan oleh manusia tidak kekal juga. Allah Ta'ala menyebutkan tentang manusia, kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah apa? Akan binasa, akan sirna. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang maha mulia akan kekal selama-lamanya. Hadirin sekalian, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah.
Banyak di antara manusia yang beranggapan bahwasanya bahagia itu dengan mengumpulkan harta. Hidupnya semuanya untuk harta. Memiliki pendapat bahwasanya dengan harta akan selesai segala urusan. Ketuhanan yang Maha Esa jadi berubah menjadi apa? Keuangan yang Maha Kuasa. Seperti di zaman kita sekarang ini, banyak orang yang tidak mengutarakan semacam itu, tetapi apa? Perbuatannya menunjukkan bahwasannya keuangan itu segala-galanya menurut mereka. Bisa diaturlah dengan duit. Kesulitan apa bisa diatur dengan duit? Anak rewel dengan duit, istri bawel dengan duit. Apalagi? Ada polisi bawel dengan duit juga. Ini adalah sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwasannya sebagian orang berpendapat bahwasannya kalau punya duit segala sesuatu itu beres, selesai. Kemudian sebagian yang lain mengira bahwasannya yang namanya bahagia itu pada bagusnya penampilan. Seorang berpenampilan bagus, berpenampilan matching antara baju atas dengan baju celananya, antara baju atas dengan sarungnya, antara peci dengan apa yang dia pakai. Ada orang-orang yang subhanallah, masya Allah, luar biasa dalam masalah pakaian. Penampilannya itu dijaga sedemikian rupa, sehingga ada, kalau mungkin saya cerita mungkin disangka mengada-ada. Ada orang yang ketika sekolah, ini zaman SMA saya dulu, nggak mau jongkok. Kenapa sebabnya? Takut celananya meredut. Ada, pernah ketemu sama orang seperti ini belum? Ke sekolahan kalau olahraga itu sepatunya dua, sepatu untuk sekolah, sepatu untuk olahraga sendiri. Dan segala sesuatunya itu semuanya super bersih. Gak ada yang gak bersih. Itu zaman masih SMA. Dimana anak SMA biasanya kan seadanya saja tampilannya ya. Saya punya teman seperti itu. Ada orang-orang yang subhanallah ketika beli baju itu harus pas antara atas dengan bawahan. Jadi di rumahnya itu setelan baju ini dengan celana ini, baju ini dengan ini dan seterusnya. Begitu perhatian, menyangka bahwasanya inilah kebahagiaan. Kemudian yang lainnya, sebagian orang itu menyangka bahwasanya kebahagiaan itu pada kendaraannya yang bagus, kendaraannya yang wah. Sekarang kita dapati bukan hanya kendaraan yang wah lah. Sekarang di zaman kita sekarang ini menyangka yang namanya kendaraan itu adalah sumber di antara sumber kebahagiaan. Dari yang kelas paling mewah sampai kelas yang paling rendahan ecek-ecek. Itu ada klubnya masing-masing ya Pak. Yang sekian miliar punya klubnya sendiri. Yang kelasnya 500-an juta ada klubnya sendiri. Yang kelasnya di bawah 50 juta ada klubnya sendiri. Yang gak ada suratnya juga ada klubnya sendiri. Motor-motor yang gak ada surat-suratnya itu ada klubnya sendiri. Dan itu mereka menyangka itu adalah kebahagiaan. Ketika berkumpul, subhanallah, kayaknya menjadi saudara. Saudara karena apa? Karena Vespa bodol, subhanallah. Vespa gak ada surat-suratnya, rodanya jalannya oblak. Dia menyangka bahwasanya ini bahagia. Mau gak mau kita harus mengatakan seperti itu, karena mereka begitu enjoy dengan Vespa semacam itu, subhanallah, cengar-cengir di jalan, ganggu orang lain itu, kayaknya senang sekali. Ini yang ada kenyataan semacam ini. Kemudian juga sebagian orang menganggap bahwasanya kebahagiaan dengan pangkat jabatan yang tinggi di mata masyarakat, punya status sosial. Karena apa? Banyak sekali orang-orang di zaman kita sekarang ini yang ingin mendapatkan jabatan, menghalalkan segala macam cara. Kalau di Purwokerto mungkin tidak ada ya, di kota sih nggak ada kepala desa. Kalau di tempat saya di kampung, kepala desa itu menghabiskan untuk jadi kepala desa itu 200, 300, 400 juta untuk mendapatkan apa? Jabatan sebagai kepala desa. Kalau sudah jadi kepala desa, hampir pensiun, siap-siap untuk apa? Untuk maju jadi apa? Karena linknya tambah banyak, kenalannya tambah banyak. Caleg.
Kalau sudah tingkat DPRD 2 sudah kena, ingin yang lebih tinggi lagi. Mereka menyangka bahwasanya inilah sumber kebahagiaan. Apakah yang semacam ini salah ataukah benar? Bagaimana penilaian kita? Orang yang menganggap bahwasanya menumpuk harta sumber kebahagiaan, orang yang mengatakan penampilan itu adalah kebahagiaan, kendaraan adalah sumber kebahagiaan, jabatan tinggi adalah sumber kebahagiaan, salah atau benar? Benar dari satu sisi dan salah pada banyak sisi. Sebagiannya dia benar, karena apa? Tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya kehidupan dunia itu perlu kepada modal, harta. Untuk mendapatkan makan, minum itu perlu kepada harta dunia. Tidak diragukan lagi, dan itu merupakan sumber kebahagiaan kita. Bukankah kalau seandainya seorang kepala keluarga memberikan kecukupan kepada anak dan istrinya, itu sesuatu yang membahagiakan? Jawabannya pasti iya. Seorang anak ketika diberikan uang saku oleh bapaknya juga bahagia anak tersebut. Maka orang yang semacam ini adalah benar dari satu sisi dan salah pada banyak sisi dalam kehidupannya ketika menilai kebahagiaan adalah terbatas pada perkara dunia. Seorang muslim tidak selayaknya, tidak sepantasnya ikut dalam perlombaan yang tidak ada ujung akhirnya. Karena apa? Mendapatkan dunia itu sebuah perlombaan yang tidak ada finishnya. Ada setarnya tetapi nggak ada finishnya. Coba saja silahkan. Kalau untuk mengejar yang namanya kendaraan bagus, baru dapat yang bagus, akhir tahun ini keluar model baru. Kalau mau mengejar jabatan, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Kalau mau mengejar harta, ternyata ada yang lebih kaya lagi. Silahkan orang yang berlomba dalam masalah dunia itu seperti berlomba yang tidak ada batas akhirnya. Lari terus. Nggak ada akhirnya, nggak ada finishnya. Ada depannya, ada startnya, tetapi nggak ada finishnya. Finishnya kapan? Kematian. Berakhir ketika kematian datang menjemput. Kenapa kita katakan orang yang tadi menilai kebahagiaan dengan dunia itu adalah orang yang salah? Karena apa? Banyak orang yang mendapatkan itu semua ternyata tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan ada orang kaya yang sangat kaya sekali, dia ingin menghabisi dirinya, mencoba untuk membunuh dirinya, karena apa? Putus asa. Putus asa, dia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan sementara dia tidak dapatkan. Harta di tangannya, rumah mewah ada, mobil mewah ada, tetapi apa? Ketenangan jiwa dia tidak pernah dapatkan dengan harta tersebut. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita camkan sehingga kita benar dalam melangkah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin, hadirin sekalian, serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tempuhlah jalan kebahagiaan, niscaya Anda akan menjadi orang yang bahagia. Kalau ingin bahagia harus melangkah. Melangkahnya di atas jalan kebahagiaan. Jangan sampai kita melangkah di jalan bukan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Di dalam pepatah Arab disebutkan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan tetapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di daratan. Bisa dipahami ini? Ketika Anda menginginkan kebahagiaan, tempuhlah jalan kebahagiaan. Jangan Anda menempuh jalan yang dipersangkakan oleh diri Anda sebagai kebahagiaan, tetapi bukan jalan kebahagiaan. Tempuhlah jalan orang yang pernah mendapatkan kebahagiaan. Seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka hendaknya dia mengikuti seorang yang pernah merasakan kebahagiaan hakiki tersebut. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang pernah mereguk kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya besar kecilnya
pengikutan kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula bagian kebahagiaan yang kita dapatkan. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, syarahallahu sadra rasulihi atamma syah wa wada'a wizrahu kullal wada' wa rafa'a dhikrahu kullal raf'i wa ja'ala li atba'ihi haddan min dhalik. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selapang-lapangnya dan mengampunkan dosanya seluruhnya. Dan Allah Ta'ala memuliakan penyebutannya dengan semulia-mulianya. 3 hal yang tadi kita sebutkan di awal kajian. Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosanya, dan yang ketiga apa? Memuliakan penyebutannya. Kemudian beliau menyebutkan wa ja'ala li atba'ihi, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzan min dzalik, bagian dari itu. Jadi kalau seandainya seorang itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan bagian sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang paling besar ittiba'nya. Ittiba' itu apa? Pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling bahagia. Yang paling besar pengikutannya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad bukan cuma dalam masalah apa? Ibadah saja. Tetapi dalam masalah akidah, ibadah, dan juga muamalah. Semakin besar pengikutan seorang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah semakin besar kebahagiaan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian Imam Ibn Qayyim juga menegaskan, beliau mengatakan, kullama qawiyat mutaba'atul 'abdi ilman wa amalan halan wa ijtihadan qawiyat hadhihi thalathah. Kata beliau, semakin kuat pengikutan seorang, semakin kuat itibaknya seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmunya, pengamalannya, dan juga dalam sisi penerapannya, maka semakin kuat juga 3 hal ini. 3 hal ini yaitu apa? Yaitu dilapangkan dada, diampunkan dosa, dimuliakan penyebutannya. Kemudian beliau mengatakan, hatta yasira sahibuha asrahan nasi sadran wa arfa'ahum lil alamin dzikra, sampai orang yang tadi memiliki semacam ini itu menjadi orang yang paling lapang dadanya, menjadi orang yang paling mulia penyebutannya di alam ini. Tentang pengikutan kepada Nabi, tentang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah yang sangat jelas di dalam Al-Quran, dan begitu banyak perintahnya di dalam Al-Quranul Karim. Perintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan faidah, memberikan balasan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini ada 2 ayat dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum, katakanlah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya sangat jelas, yuhibbukumullah. Ketika seorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah dengan apa? Kecintaan diberikan kepada orang itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Faidah dari ayat ini ada 3 macam yang sangat jelas.
3 faedah yang sangat jelas dari ayat ini. Yang pertama adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kepada Allah. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dusta dalam cintanya tersebut. Dia bohong saja. Kemudian yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan yang ketiga, bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab untuk dihapuskannya dosa. Karena apa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu amal ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Sementara kita juga mengetahui bahwasanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan pengampunan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An-nabi al-ummi, nabi ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa berhitung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya yang dia sampaikan adalah bukan dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ini disifati dengan apa? Yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan juga kepada kalimat-kalimatnya, kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, ikutilah ia, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Faidah dari ayat ini adalah iman kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya yang mengandung kepada amalan lahir ataupun amalan batin. Jadi iman kepada Allah yang akan bermanfaat adalah iman yang mendatangkan apa? Amalan. Kalau iman saja tidak disertai dengan amalan, apalah gunanya iman tersebut? Kemudian yang selanjutnya, faidah yang kedua dari ayat ini adalah jaminan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin dia akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan hidayah kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemampuan dia untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah menjadi orang yang mampu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Maka inilah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita semuanya, kaum muslimin, untuk meminta kepada Allah agar bisa meniti jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat kita senantiasa membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan tol. Bukan jalan yang lurus seperti yang kita gambarkan. Sebagian orang menyebutkan dengan apa, mau ngambil gambar jalan tol yang sangat lurus sekali, kemudian inilah jalanku yang lurus itu. Kalau sekedar untuk pemahaman saja tidak apa-apa, tetapi kalau yang dimaksudkan itu adalah kekeliruan. Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Jalannya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah apa? Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah taala mengatakan walil abdi ma sa'al. Bagi hamba itu apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghadirkan diri kita ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita harus menghadirkan, jangan sampai kita membaca bolak-balik dalam kehidupan kita
ternyata tidak pernah hadir dalam benak kita bahwasanya kita sedang meminta untuk bisa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam diri kita, ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku untuk meniti sunnah nabimu, untuk mengamalkan sunnah nabimu, ajaran nabimu dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam muamalahnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang pernah dienyam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.